Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kali ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-13, yaitu menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil. Anak-anak, pada pertemuan pertama ini Ibu akan membagi dalam 2 video ya, karena materinya banyak. Jadi untuk lebih memahaminya, Ibu bagi ke dalam 2 session. Bagian pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang transaksi keuangan. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan PPT berikutnya. Pengertian transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Nah, kalau transaksi keuangan ini merupakan suatu kejadian di dalam perusahaan yang menghendaki adanya pencatatan secara kronologis, sistematis, dan teratur yang menyebabkan adanya perubahan harta, utang, dan modal. Bisa juga ini sebagai bukti transaksi ya. Nah, sedangkan bukti transaksi adalah dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan. Contohnya di bukti transaksi ini cek, biliet giro, dokumen pengiriman uang, juga bisa dilihat dari bukti pelunasan atau voucher. Anak-anak, untuk bukti transaksi kalian bisa membuka kembali video-video yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin-kemarin. 2. Tujuan dan fungsi bukti transaksi. Bukti transaksi yang sudah dicatat merupakan pegangan untuk mempermudah akuntan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dari pencatatan tersebut dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi dan dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Duplikasi ini artinya double ya, datanya itu jangan sampai double, maka diadakanlah bukti transaksi tersebut. Kemudian bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Nah, sebaiknya di saat kita mencatat semua pemasukan maupun pengeluaran itu disertai dengan bukti-bukti transaksi. 3. Manfaat dan fungsi bukti transaksi. 1. Dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. 2. Dapat menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. 4. Dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kelima adalah dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. 4. Macam-macam bukti transaksi. 1. Nota kontan. Ini adalah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Kemudian nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Kemudian nomor 3, nota debit adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Ini misalnya barangnya rusak ya. Kemudian 4, faktur, pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual baik dalam jumlah dan harganya. Faktur ini dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Salah satu fungsi dari faktur adalah sebagai bahan pertimbangan pembeli dalam meneliti kembali akan barang-barang yang telah dibelinya. 5. Kwitansi, bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, lalu kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. 6. Cek,
perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Kemudian 7, bukti memorandum adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam internal perusahaan. Misalnya seperti memo untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. 8. Biliet giro. 8. Biliet giro adalah surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau pada bank lain. 9. Rekening koran. Ini adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Kemudian 10. Bukti setoran bank. Ini adalah catatan transaksi berupa slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank seperti untuk investasi. 5. Jenis-jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan. 1. Pembelian transaksi barang dagangan. Transaksi pembelian barang dagangan adalah kegiatan membeli produk dari toko perusahaan atau individu. Ini bisa berupa pembelian secara tunai, bisa juga pembelian dilakukan secara kredit. Kemudian yang kedua, pembelian kembali dan transaksi pengurangan harga. Jika barang pesanan perusahaan rusak atau barang tidak cocok dengan pesanan perusahaan, maka perusahaan akan mengembalikan barang yang rusak atau salah kepada penjual. Yang ketiga, transaksi diskon pembelian. Diskon pembelian adalah diskon yang diperoleh pembeli karena ia telah melunasi hutang lebih cepat dari waktu sebenarnya dan melakukan pembayaran secara tunai atau dapat dikatakan sebagai diskon tunai. Diskon pembelian transaksi dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun tunai dan diskon pembelian dan mendebit akun hutang akunnya. Artinya kalau kita mendapatkan diskon, maka ini akan mengurangi uang tunai kita. 4. Transaksi pemuatan beban adalah biaya pengiriman barang dagangan dari gudang pemasok ke gudang pembeli yang harus ditanggung oleh pembeli. Paham ya ini ya? Kemudian transaksi penjualan barang dagangan. Perusahaan menjual barang dagangan kepada konsumen yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Kemudian 6. Transaksi retur penjualan dan pengurangan harga, artinya perusahaan harus mengambil kembali barang dagangan yang telah dipesan oleh konsumen karena kerusakan atau barang tidak cocok dengan pesanan pembeli. Yang keenam adalah transaksi keuangan. Transaksi dapat berpengaruh terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Aset itu adalah harta, kemudian liabilitas ini adalah utang, ekuitas adalah modal. Transaksinya adalah jika harta bertambah maka modal bertambah, jika harta berkurang maka modal juga berkurang, jika harta berkurang maka harta juga berkurang, jika harta bertambah maka modal juga bertambah. Aset ini adalah harta perusahaan ya, atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ekuitas ini adalah modal. Modal itu adalah hak atau klaim yang dimiliki perusahaan terhadap sumber daya perusahaan. Liabilitas ini utang atau kewajiban, yaitu hak atau klaim pihak kreditor terhadap sumber daya perusahaan. Nah, ini ada rumus lagi ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya harta kita sama dengan kewajiban plus modal, atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang transaksi keuangan. Silakan kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya ya. Kemudian untuk hal-hal yang belum paham, silakan
materi berikutnya silahkan kalian melihat pada video bagian kedua ya. Baik anak-anak, ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.